لله الذي هدانا بدينه القويم وبين لنا صراطه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alhamdulillah, kita diberi oleh Allah begitu banyak anugerah, begitu banyak nikmat, demikian banyaknya sehingga tidak bisa kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak mampu menghitungnya. Kita diciptakan sebagai manusia sudah merupakan satu keistimewaan yang luar biasa. Sebab manusia diciptakan begitu sempurna dan diberi fasilitas, diberi banyak sekali modal yang memungkinkan dia bisa gunakan, manfaatkan untuk menjalani kehidupannya dengan baik, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita diciptakan olehnya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sehingga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, keistimewaan dan keutamaan yang Allah limpahkan kepada kita, seharusnya menjadi modal bagi kita, menjadi alat bagi kita untuk menjalankan tugas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai tiba saatnya kita kembali menghadapnya, kita menemui ajal kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai tiba saatnya ajal Allah, yakni kepastian yang akan kita jalani di hari-hari depan, di masa akan datang adalah kematian. Karena kematian itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, pasti terjadi, pasti kita akan jalani. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui ajal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Cuma saja kita tidak tahu kapan, di mana dan bagaimana kita menemui ajal kita. Tapi bisa terjadi kapan saja tanpa sepengetahuan kita. Karena itu merupakan rahasia yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kematian, apa yang hendak kita rencanakan untuk kita laksanakan besoknya, kita tidak tahu secara pasti. Oleh karenanya maka kita harus bersiap-siap kapan dan di mana saja. Tapi yang pasti dalam Islam, Allah menegaskan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati sebelum kamu sungguh-sungguh dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri sepenuhnya kepada Allah, dalam keadaan ketaatan sepenuhnya kepada Allah, dalam keadaan kita sedang menjalankan ibadah, kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Karena itulah sesungguhnya hakikat dari beribadah. Jamaah-jamaah rahimakumullah, untuk menilai keislaman kita, apakah kita Islam sungguh-sungguh atau belum, kita bisa melihatnya dari tiga kategori, dari tiga unsur utama keislaman. Yang pertama adalah dari sisi iman atau dari sisi akidah. Akidah itu adalah fondasi keimanan.
Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah, segala sesuatu diatur oleh Allah, segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah maka keimanan kita ini menjadi dasar kita menjalani kehidupan ini. Jika keimanan kita benar, maka kita telah memiliki dasar yang benar dalam menjalani kehidupan. Jika iman kita benar, maka benarlah hidup kita. Tapi jika iman kita salah, maka salahlah. Iman merupakan pedoman, merupakan fondasi, merupakan pengarah di dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan oleh keimanan kita, itulah yang menjadi dasar dari kehidupan seseorang. Karena itu sangat penting kita melihat kembali apakah kita sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Dalam pengertian kita yakin bahwa segala sesuatunya ditentukan oleh Allah, dan oleh karenanya maka kita harus senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah juga makna keislaman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu sekali-kali mati sebelum kamu dalam keadaan muslim, berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh berbahagialah orang yang menemui ajalnya dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Karena orang seperti itulah yang dikategorikan orang yang kembali kepada Tuhannya, kepada Rabbnya dalam keadaan senang dan juga disenangi. Sebagaimana juga yang difirmankan Allah ketika Allah memanggil hambanya yang kembali dalam keadaan muslim yang sungguh-sungguh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyatan wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai pemilik jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan senang dan juga pasti akan disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Allah, masuklah kamu ke dalam surga, ke dalam golongan hamba-hambamu yang aku cintai. Karena itu dalam berakidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidak-tidaknya kita memiliki akidah disebut dengan akidah rububiyah, bahwa Allah lah yang menentukan segala-galanya, mengatur segala-galanya, dan oleh karenanya kita berserah diri kepada-Nya. Yang kedua, kita juga mengenal akidah ubudiyah, yakni bahwa hanya Allah lah yang patut kita sembah, hanya Allah lah tempat kita menyerahkan segala ikhtiar kita, usaha kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat ibadah, hidupku dan matiku semata-mata hanya untuk Allah semata-mata. Karena itulah kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah. La na'budu illallah. Dan ini merupakan misi dari semua rasul, semua nabi yang diutus oleh Allah di bumi ini, yakni menyeru kepada manusia untuk semata-mata menyembah kepada Allah, untuk senantiasa menjalani hidup ini semata-mata dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk mengukur keislaman kita juga melihatnya dari segi pelaksanaan syariat, jalan hidup yang kita tempuh. Bahwa dalam hidup ini kita menjalani dua aktivitas secara vertikal kepada Allah. Kita menjalankan ibadah-ibadah makhluk. Kita salat, kita berpuasa, kita menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan syariat yang sudah jelas, yang sudah fix. Itu disebut ibadah makhluk. Selain itu kita juga menjalankan ibadah ghairu mahdah, bukan ibadah murni, melainkan ibadah yang kategorinya semua aktivitas yang kita laksanakan untuk mencari keridhaan Allah, itu juga adalah beribadah. Sehingga kita mencari anugerah rezeki Allah sesuai dengan keahlian kita semua, sesuai dengan keterampilan kita, dengan ilmu kita, dengan jujur, dengan ikhlas, dasar prinsip untuk memperoleh anugerah Allah, kebaikan buat kita, kebaikan bagi orang lain, kebaikan bagi sesama makhluk. Itu semua juga adalah beribadah kepada Allah dalam kategori ibadah ghairu mahdah. Karena itulah maka seorang muslim harus jelas hubungannya kepada Allah senantiasa terpelihara, terjaga melalui ibadah mahdah, dan hubungannya kepada sama manusia melalui ibadah ghairu mahdah dalam bentuk muamalah
kita senantiasa merawat hubungan kasih sayang, silaturahmi, tolong menolong, saling memperkuat, saling memuliakan, saling menghargai. Sesungguhnya itu merupakan ajaran yang sangat diajarkan di dalam Islam untuk memastikan bahwa kita Muslim secara individual saleh dan secara sosial juga adalah tergolong orang-orang saleh. Dan yang ketiga, untuk memastikan keislaman kita adalah bahwa dalam kehidupan kita senantiasa mempraktekkan, mewujudkan, mengamalkan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Karena sesungguhnya kemuliaan dan kebaikan seseorang itu juga diukur oleh akhlaknya. Khairun nasi ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik akhlaknya. Seorang yang berakhlak itu haruslah didasarkan pada keimanan. Sehingga seorang yang beriman seharusnya memiliki akhlak yang baik. Demikian halnya juga seorang yang taat beribadah kepada Allah haruslah juga memiliki akhlak yang baik. Karena akhlak merupakan buah dari iman sekaligus buah dari ibadah yang kita laksanakan. Tidak boleh kita beriman tanpa buah, karena itu berarti imannya tidak sempurna, dan tidak bisa juga kita beribadah melakukan ajaran Islam tanpa memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik, karena itu juga merupakan buah dari ibadah yang kita laksanakan. Tiga hal inilah yang menjadi ukuran apakah kita hidup sebagai mukmin, sebagai muslim. Dan jika kita telah meraihnya, insya Allah kita tergolong orang-orang yang akan menemui ajal kita kembali kepada Allah dalam keadaan senang dan disenangi. Mudah-mudahan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Alhamdulillah ala ihsani wa syukurlahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani wa sallim tasliman katsira. Fa ya ayyuhal muslimun hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza man ittaqa wa qad khaba man taqwa. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum wa ud'uuhu yastajib lakum wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah.